Selamat malam saudara, senang sekali saya Ricardo Kaisiri kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus TVRI Papua. Dan dialog pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan upaya mencegah penyebaran COVID-19 oleh stakeholder di Provinsi Papua. Telah hadir di studio pada malam hari ini, yang pertama ingin saya kenalkan Bapak Tri Laksono Harisantoso, selaku Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat. Selamat malam Pak. Selamat malam Bung Ricardo, selamat malam pemirsa di rumah. Yang selanjutnya juga saya ingin kenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Ari Pontiku, selaku Ketua Tim Data dan Informasi Posko Lawan COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Selamat malam Dok. Selamat malam pemirsa di rumah. Dan selanjutnya nih, beliau adalah Dr. Theophilus O. Lai, SPP, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Selamat malam Dok. Selamat malam pemirsa. Dan berikut saya ingin kenalkan Bapak Pendeta Oyang Seserai, ini dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua. Selamat malam. Selamat malam Bung, selamat malam pemirsa. Saudara, pada malam hari ini kita membahas terkait dengan upaya mencegah penyebaran COVID-19 oleh stakeholder yang ada di Provinsi Papua. Dan acara pada malam hari ini sebagai dalam rangka Minggu Kampanye Melawan COVID-19 tertanggal 13 sampai dengan 18 April 2020. Dan berkat kerjasama UNICEF, Gapai Papua, YP2KP, dan Dr. Ser, dan juga FKUB Provinsi Papua. Kita berbicara terkait dengan COVID-19. Tentunya para pemirsa di rumah juga ingin banyak mengetahui bagaimana penyebaran dan angka-angka saat ini, apakah tren menaik atau tren turun yang terjadi di Provinsi Papua. Saya ingin lebih ke Dr. Ari, kita berbicara terkait dengan COVID-19, ternyata dari angka dan juga tren ini cenderung naik begitu ataukah cenderung turun. Kita ingin juga mendengarkan bagaimana penjelasan terkait dengan data dan juga informasi, sebenarnya berapa data OAP yang sudah tergolong menjadi pasien positif, juga apakah dari data kategori umum bagaimana positif hanya ada jumlah berapa dan wilayahnya tersebar di 29 kabupaten seperti apa, Dok? Silakan. Ya. Malam ini saya coba menjelaskan bagaimana perkembangan COVID di Provinsi Papua. Pertama itu adalah perkembangannya ini dari mulai tanggal 17, 22 kita menemukan kasusnya yang pertama kali di Merauke 22 Maret, kemudian berjalan pelan-pelan, kemudian sampai sekitar tanggal 5, 6 itu mulai naik. Nah, kenapa bisa mulai naik ini? Karena ternyata kita juga lebih proaktif dan juga menggunakan rapid test untuk menjangkau lebih banyak. Nah, angka yang sementara di sini adalah untuk malam hari ini kita sudah ada 68 kasus yang positif. Nah, saya mau ingatkan bahwa angka 68 kasus positif itu adalah angka kumulatif. Artinya itu dijumlahkan terus-menerus, jadi tidak akan pernah turun nih, Bung Ricardo. Tetapi yang bermain di sini angka yang kita dapat adalah yang positif yang sedang dirawat. Hari ini ada sekitar 46 orang yang masih dirawat, yang tersebar di 8 kabupaten kota. Jadi di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Merauke, di Mimika, kemudian Kerom, Sarmi, dan kemarin juga sudah mulai dilaporkan di Jayawijaya dan di Mambramo Tengah. Dan yang sudah sembuh dari COVID itu tercatat ada 15 orang dan 7 orang yang meninggal. Ya. Itu tadi disampaikan sekitar 60-an itu adalah positif begitu ya, Dok? Ya. Untuk orang dalam pemantauan sendiri jumlahnya apakah semakin meningkat, dan juga terkait dengan pasien dalam pemantauan atau PDP, dan juga akan ada satu lagi ini orang tanpa gejala begitu. Mungkin bisa dijelaskan agar pemirsa juga bisa memahami. Ya. Orang, ya ini ada istilah-istilah COVID yang begitu sering kita ucapkan, yaitu orang dalam pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan ini, ya awalnya itu adalah data dari
KKP, jadi semua orang yang datang ke Papua dari lokasi yang endemis itu kita sebut orang dalam pemantauan. Kemudian habis itu orang yang mempunyai gejala seperti demam, batuk kering, nyeri menelan, kemudian kelelahan. Nah, seperti itu dan juga ada riwayat kontak kita masukkan dalam orang dalam pemantauan orang-orang seperti itu. Sedangkan yang sudah membutuhkan perawatan itu namanya orang dalam pengawasan PDP, dan biasanya itu sudah kita masukkan dia di rumah sakit. Orang PDP itu juga biasanya juga banyak yang sudah positif. Nah, sampai sekarang orang dalam pemantauan itu ada 3.229. Dan orang dalam pengawasan atau PDP itu ada 88. Kami harapkan angka-angka ini itu dalam 14 hari ke depan itu harusnya tinggi, sehingga kita bisa berusaha untuk semua orang yang ada gejala kita bisa cepat dapatkan dan kita tes apakah dia positif atau tidak. Nah, itu. Jadi jangan kaget dengan angka yang besar tadi, tetapi kita berusaha sedini mungkin, karena dengan penanganan yang dini dan cepat, maka kita bisa menolong orang dengan COVID dengan selamat. Artinya dok, kita berbicara terkait dengan angka yang tadi sudah semakin cenderung naik. Tadi diharapkan bahwa dengan pemeriksaan dan juga orang dalam pemantauan ini cenderung naik agar dilakukan tindakan dan memutus mata rantai begitu. Iya. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan kondisi yang ada ini, apakah sudah terjadi transmisi lokal begitu? Karena kalau kita berbicara terkait dengan status yang sudah dikeluarkan bahwa Papua menutup akses secara sosial, baik darat, udara dan juga laut. Ternyata juga sebelum akses itu ditutup, ada banyak orang juga yang sudah masuk ke daerah ini, begitu. Tadi istilahnya ada kiriman begitu. Tetapi transmisi lokal ini juga pasti terjadi begitu ya dok. Dan jangan sampai akan lari ke daerah-daerah yang tidak kita harapkan. Tadi terbukti bahwa di Kabupaten Jayawijaya sudah ada kasus terjadi di sana, Kabupaten Mambramo Tengah juga ada kasus di sana. Ini bagaimana penanganannya nih dok untuk daerah-daerah yang diharapkan tidak terjadi transmisi lokal? Artinya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, jadi yang disebut pertama itu kasus imported, itu kasus dari luar Papua yang datang. Tetapi kasus itu sekarang juga sudah berkembang lebih banyak ya, kalau saya istilahnya kayak beranak gitu. Seperti MLM, itu sampai 3 kakinya, 4 kakinya ke bawah, itu sudah ada yang disebut transmisi lokal. Transmisi lokal itu adalah warning bagi kita bahwa kita harus hati-hati karena dia ada di masyarakat kita yang ada di sini. Dan itu sudah bisa kita petakan. Teman-teman kami dari surveillance itu memetakan. Kira-kira 1 minggu lalu kami rapat dan dibuatlah satu mapping wilayah begitu. Mapping yang imported cases kemudian menjadi transmisi lokal itu dari 4 klaster yang datang. Baik. Ya, dan itu juga membuat status kita yang dulunya hanya siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kemudian dengan adanya juga kematian ini dari COVID, itu juga membuat kita menjadi tanggap darurat. Maksudnya supaya penanganan ini bisa lebih cepat lagi, lebih cepat dan lebih proaktif lagi untuk bisa memutuskan rantai penularan itu. Ya, saya ingin ke Dr. Theo nih. Dr. Theo adalah salah satu dokter spesialis dari 7 spesialis yang ada di Papua. Banyak sekali masyarakat beranggapan bahwa 7 spesialis di Papua itu kurang gitu dok. Nah, pemahaman juga kepada masyarakat ini juga dalam rangka kampanye kepada masyarakat. Masyarakat ingin tahu lebih jelas begitu. Karena ada banyak sekali masyarakat berpikir katanya seperti ini, katanya seperti ini. Nah, lebih baik masyarakat ingin mendengarkan langsung penjelasan dari dokter. Apa sih yang disebut dengan COVID-19 dan ini virus seperti apa, penyalurannya atau penyebarannya seperti apa, dan bagaimana pencegahan
sehingga COVID ini bisa zero kasus di Papua? Baik, Ricardo. Jadi COVID-19 itu adalah singkatan ya dari suatu penyakit yang namanya Coronavirus Disease 2019, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi corona yang ditemukan pada tahun 2019 yang disebabkan oleh suatu virus yang namanya SARS-CoV-2. Nah, jadi SARS-CoV ini sebenarnya sudah pernah terjadi wabah sebelumnya di tahun 2002-2003 di Cina, tapi tidak seberat sekarang sehingga terjadi pandemi yang meluas. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa di Papua itu tanggal 22 Maret ya dok, itu sudah terjadi KLB dan kasusnya kalau saya lihat sekarang ini makin lama makin meningkat. Ya. Nah, gejala COVID-19 itu apa? Karena COVID-19 itu dia lebih banyak menyerang di saluran pernafasan. Ya, gejala utamanya kalau kita terinfeksi bisa dari yang tanpa gejala sampai gejala yang berat sampai menyebabkan kematian. Ya, gejala utama orang yang terinfeksi COVID-19 itu paling banyak yang dirasakan adalah demam. Demam, ya suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Itu kalau kena di saluran napas bagian atas. Tapi kalau kena saluran napas bagian bawah, ya, oleh karena daya tahan tubuh kita lemah, itu terjadi namanya radang paru. Itu yang kita sebut dengan pneumonia. Kalau satu paru yang kena mungkin tidak masalah, tapi kalau dua paru yang kena, kita sebut yang namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kalau sudah terjadi ARDS ini, untuk menyelamatkan nyawa dari pasien itu kita membutuhkan alat yang namanya ventilator. Nah, masalahnya ini ventilator di Papua ini kan sangat terbatas. Ya. Nah, kalau untuk siapa aja yang bisa tertular, saya rasa semua bisa. Dari yang muda sampai yang tua bisa tertular. Dan satu lagi, tidak ada ras di dunia ini yang kebal terhadap COVID-19. Ada yang bilang OAP itu kebal. Saya bilang tidak. Saat ini sudah ada 3 orang asli Papua yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Ya. Nah, dari cara penularan tadi ada juga yang namanya kelompok yang rentan. Rentan terhadap kondisi yang berat. Kelompok yang rentan ini terutama tuh kelompok yang usia tua. Ya, orang yang usia tua atau orang-orang yang dengan penyakit kronis. Seperti ada punya komplikasi seperti kencing manis, ya, punya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal kronis atau penyakit keganasan, mereka lebih rentan untuk terjadinya keadaan yang berat. Ya. Nah, cara penularannya bagaimana? Sampai saat ini ada 3 saja yang saya ketahui ya dari data-data yang saya pelajari sebelumnya. Yang pertama itu melalui droplet ya, dari percikan udara. Percikan ketika kita batuk atau berbicara dan kita dalam kontak yang sangat dekat, itu kurang dari 1 meter tanpa memakai alat pelindung diri, atau kita bilang tanpa memakai masker. Berikutnya itu kontak erat, artinya kita jabat tangan, kita berpelukan, kita cium pipi kanan, cium pipi kiri, atau kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi oleh virus corona ini. Nah, untuk cara penularannya yang sudah pemerintah sekarang sedang galakan itu, kita sebaiknya melakukan social distancing untuk saat ini. Ya, kita sebaiknya tinggal di rumah selama keadaan tanggap darurat ini. Ya, kita hindari kumpul-kumpul, ya, hindari kerumunan, ya. Lalu kalau kita terpaksa keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker. Atau kita mau berobat ke rumah sakit, ya, mau masker apa aja silakan. Tapi untuk masyarakat awam, kita lebih menganjurkan untuk memakai masker yang kain. Karena masker medis sekarang ini kan sudah sangat terbatas, ya. Lalu yang ketiga yang saya ingin tekankan di sini, jangan lupa kita untuk menjaga kebersihan tangan, ya. Tadi seperti yang saya tadi masuk ke studio ini kan sudah ada namanya himbauan untuk cuci tangan, ya. Itu jangan lupa kita kerjakan. Terutama ketika kita sedang habis menyentuh ya benda-benda yang kita anggap mungkin berbahaya di sini. Dan yang terakhir untuk mencegah penularannya juga kita bisa mempertahankan pola hidup yang sehat. Ya. Tidur yang cukup di sini, beraktivitas fisik dan olahraga minimal 30 menit sehari, jangan merokok, ya, jangan konsumsi alkohol karena itu akan menurunkan daya tahan tubuh,
makan gizi seimbang dan jangan lupa untuk konsumsi suplemen ya dan multivitamin agar daya tahan tubuh kita ini tetap terjaga. Minimal kita harus tidur berapa jam ini? Minimal 8 jam Minimal 8 Iya. jam gitu ya. agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga di sini. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Ari dan juga Dr. Theo terkait dengan bagaimana angka COVID yang ada di Papua, juga bagaimana COVID-19 ini terkait dengan penyebarannya begitu. Saya ingin ke Pak Pendeta begitu. Kita berbicara terkait dengan kondisi ini. Orang Papua itu sangat sulit begitu ketika tidak melakukan interaksi begitu dan sosialnya cukup tinggi. Bahkan di dalam rumah saja keluarga itu pasti akan berkumpul begitu. Susah sekali untuk melakukan social distancing begitu atau physical distancing. Saat ini terkait dengan pemahaman dan juga kesadaran daripada masyarakat cukup tinggi terkait dengan social distancing dan juga physical distancing. Tetapi kita tidak tahu ketika batasan-batasan itu kadang-kadang justru keluarga melakukan kunjungan antara satu dengan yang lainnya begitu. Nah, bagaimana tokoh-tokoh agama sendiri melihat dan juga melakukan himbauan kepada masyarakat gitu. Yang menjadi problem atau menjadi case saat ini begini Pak, bahwa untuk beribadah pun juga dibatasi. Nah, bagaimana tokoh agama melakukan langkah nyata kepada masyarakat atau umat untuk bisa tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Silakan Pak. Baik, langkah-langkah yang diambil oleh khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama, karena di sana ada anggota dari 5 agama yang ada di Papua, khususnya sejak bulan Maret sampai April ini, memang ada surat tugas khusus dari Ketua FKB untuk semua anggota melakukan sosialisasi, Ya. baik dari tengah keluarga, umat yang sedang dipimpin atau komunitas-komunitas tertentu. Ya. Dan kita lihat seperti sepanjang minggu lalu, hampir kita punya ketua, Pak Pendeta Livius, lakukan itu dengan tim sosialisasinya, mulai dari Sentani Ya. sampai di Jayapura. Memang tadi seperti Bung Ricardo bilang, orang Papua ini kalau terkumpul terame. Tapi sejak awal ketika keputusan diambil di Gedung Negara, Ya. memang hampir semua bupati wali kota di bagian Pegunungan Tengah mereka sadari hal itu, bahwa orang Papua ini tidak bisa kalau tidak kumpul. Dan ini hal pertama yang cukup sulit untuk memulai. Bilang orang harus terpisah, tinggal di rumah sendiri. Sementara setiap orang, khususnya orang asli Papua, mereka lebih suka cari teman di luar. Dan ini melalui gereja, Ya. mulai dari Keuskupan, Pak Uskup sudah mulai, dan kita di dalam FKUB juga ada anggota PGGP, Ya. Persatuan Gereja Papua, mereka juga sudah mulai, hampir semua agama sudah mulai, dan beberapa waktu yang lalu, mulai di sini juga ada 2 kali pertemuan atau dialog interaktif dengan FKUB Provinsi Papua. Jadi ini satu hal yang kita terus berjalan Ya. sepanjang 2 bulan ini untuk sampaikan gejalanya, bahayanya, seperti tadi kita dengar dari Pak Dokter, itu cukup bahaya. Dan itu satu keyakinan yang harus dijelaskan ya. Orang asli Papua bilang, orang asli tidak bisa kena. Ya. Mereka itu tidak tahu keyakinan dari mana. Tapi itu satu kepercayaan yang cukup tinggi, tapi kita harus berhikmat juga. Memang itu yang pertama. Yang kedua, orang Papua kalau tidak ke gereja sepertinya tidak beribadah. Iya. Dan ini kita sebagai hamba Tuhan harus jelaskan dengan baik, khususnya kebaikan atau maksud baik dari pemerintah untuk menjauhkan supaya bisa putus rantai COVID ini. Ya. Pak Pendeta, tadi kalau kita berbicara terkait dengan orang Papua sulit begitu ketika dilakukan social distancing, atau karena kita punya budaya adalah sosial yang cukup tinggi begitu. Dari kacamata para hamba Tuhan begitu, kenapa sampai masyarakat kita ini sulit menjalankan himbauan daripada pemerintah? Saya juga seringkali melihat himbauan dari Dr. Theo juga di sosial media. Dokter menjelaskan cukup teman-teman di rumah saja biar dokter melakukan penanganan ini di rumah sakit begitu. Apakah ini karena kesadaran kah atau memang pemahaman yang kurang begitu, Pak Pendeta? Mungkin yang pertama bisa kita bilang pemahaman yang kurang. Tapi tadi yang saya katakan, keyakinan ini bahwa orang Papua tidak bisa kena, karena orang Papua ini lebih banyak mereka itu visual. Jadi saya pikir hari ini ketika mereka lihat
ada 2 orang asli Papua yang sudah kena, ini mereka akan mulai melihat bahaya ini. Ya. Dan COVID ini dia tidak tahu orang apa. Yang dia tahu saja kalau itu manusia, saya serang dia. Ya, saya ingin ke Pak Tri ini. Kita berbicara terkait UNICEF. Ini UNICEF juga adalah stakeholder dari pemerintah daerah provinsi Papua begitu. Dan UNICEF juga bergerak dalam memberikan dukungan terkait dengan di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan terhadap anak. Di tahun 2019 yang lalu juga pelaksanaan Subpin Polio ini juga cukup berhasil dilakukan di Papua dan juga Papua Barat. Dan menurut Pak Tri sendiri, apa kira-kira dampak COVID-19 ini kepada anak-anak yang dilihat apakah memang rentan untuk cepat terkait mengenah paparan daripada COVID-19 ini? Baik, Bung Ricardo, mungkin tadi saya sambung dulu dari apa yang disampaikan oleh Dr. Theo juga, bahwa untuk saat ini memang dari data kerentanan itu lebih terlihat untuk mereka yang usia lanjut begitu ya, karena ya, imunitasnya juga mungkin sudah mulai menurun, kemudian ada komplikasi dengan penyakit lain. Namun ada juga data yang menunjukkan bahwa beberapa anak itu sudah terinfeksi atau statusnya sudah terkonfirmasi positif gitu ya. Jadi memang siapapun ada kemungkinan bisa tertular begitu ya. Jadi kita tidak bisa saat ini memilah-milah bahwa untuk kelompok anak ataupun kelompok remaja itu kemungkinan untuk terinfeksi jauh lebih kecil, tidak bisa diasumsikan seperti itu. Namun memang ada beberapa dampak dari COVID-19 situation saat ini. Dari sisi pendidikan tentu kita tahu semua bahwa sekolah diliburkan, kemudian ujian nasional juga ditiadakan. Ini adalah dampak yang sudah terlihat. Namun demikian kami juga bekerja sama dengan pemerintah baik di tingkat nasional ataupun di subnasional, di tingkat provinsi, terus mendorong supaya anak-anak terus bisa mendapatkan pendidikan melalui proses pembelajaran baik itu online ataupun offline. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan, bagaimana anak-anak ini tetap bisa belajar dalam situasi sekolah yang tidak bisa memfasilitasi proses belajar secara langsung. Jadi kita sudah membagikan beberapa metode kepada guru-guru dan juga kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan di Provinsi Papua, bahwa ada pilihan-pilihan bagaimana anak-anak ini bisa terus belajar. Kemudian guru mempunyai tugas untuk memantau, memonitor, lalu orang tua juga mempunyai peran untuk memastikan bahwa selama anak-anak belajar dari rumah, ini terus mendapatkan pendampingan dan juga mengikuti instruksi ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun kepala sekolah. Dari sisi kesehatan, untuk kota besar mungkin tidak terlalu terdampak ya, karena fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kemudian puskesmas di kota-kota besar masih memberikan layanan kesehatan. Namun demikian untuk daerah pedalaman di tanah Papua, ini mungkin situasinya agak sulit, karena puskesmas itu juga biasanya hanya berada di ibu kota kecamatan. Kemudian posyandu saat ini karena anjuran untuk physical distancing itu juga tidak semuanya beroperasi, atau beberapa yang ada yang tutup gitu ya. Seharusnya 1 bulan sekali itu biasanya ada proses penimbangan balita, kemudian ibu hamil juga mendapatkan konseling dari bidan perawat ataupun dokter. Namun untuk situasi seperti ini mungkin ada yang tidak memberikan layanan itu. Nah, kami terus berupaya melalui kerjasama juga dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, kemudian nanti akan diteruskan dengan Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kabupaten, membuat suatu protokol bagaimana supaya posyandu itu tetap bisa dijalankan secara aman. Sepanjang physical distancing, kemudian semua metode untuk pencegahan penularan COVID-19 ini bisa dilakukan. Misalnya harus ada
hand washing facilities ya, fasilitas cuci tangan sebelum masuk ke posyandu, kemudian pakai masker semua petugasnya dan kader-kader posyandunya, itu sedang kita upayakan untuk dibuat semacam SOP gitu, Bung Ricardo. Lalu untuk perlindungan anak, kami juga beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan kepala lembaga pemasyarakatan khusus anak. Jadi pemerintah juga waktu itu ingin mendorong supaya anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan khusus anak itu juga diperhatikan. Karena biasanya di lembaga pemasyarakatan ini anak-anak juga sulit untuk menerapkan physical distancing. Kita berkoordinasi dan ternyata di Papua itu anjuran dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan terkait dengan supaya anak-anak itu bisa mendapatkan cuti khusus ataupun pembebasan itu sudah diterapkan untuk anak-anak yang sudah memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan pembebasan ataupun cuti khusus tersebut. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Tri bahwa diharapkan ada protokol yang jelas begitu. Betul. Sehingga prosedur ini physical distancing dan juga social distancing itu bisa dijalankan dengan baik karena ada perhatian serius terhadap ibu hamil dan juga anak begitu. Nah, bagaimana UNICEF melihat lintas sektor ini yang sudah berjalan begini? Apakah di Papua lintas sektor ini cukup baik dalam garis koordinasinya ataukah perlu ada dukungan lain begitu? Silakan Pak Tri. Baik. Mungkin saya ceritakan dulu bahwa dukungan UNICEF sebagai mitra pembangunan di Indonesia untuk tingkat nasional kami bekerja sama dengan BNPB. Ya. Dan kami secara khusus itu memberikan dukungan teknis dalam hal risk communication and community engagement. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan risiko dalam situasi COVID-19 ini dan juga bagaimana merangkul masyarakat untuk mendiseminasi informasi mengenai bahaya COVID-19 ini. Nah, demikian juga ketika di nasional itu kita bekerja sama dengan BNPB, kemudian di subnasional itu wewenang itu diberikan kepada Bapak Gubernur dan Bupati, dan kemudian Bapak Gubernur membuat gugus tugas, dan kami juga mensupport untuk di bidang risk communication and community engagement itu. Dan sampai saat ini Dinas Kominfo itu menjadi bagian yang berperan sangat penting untuk memastikan bahwa sosialisasi tentang bahaya COVID-19 ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas. Memang ada beberapa kendala karena belum semua wilayah di Papua ini tercover dengan jaringan internet ataupun data yang cukup bagus, sehingga kita harus terus berkreasi bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap internet ataupun sosial media ataupun TV, radio itu bisa tetap terjangkau. Untuk koordinasi sendiri memang saya rasa sudah kelihatan Dinas Kesehatan Provinsi mengambil peran untuk bagian yang berkaitan dengan penanganan kasus dan juga pemantauan, kemudian Kominfo juga sudah berupaya untuk merangkul semua mitra pembangunan yang ada di Papua ini untuk bisa bersama-sama membuat materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang kemudian disebarluaskan kepada semua pihak. Dan kita merangkul kelompok pemuda, misalnya Youth Forum, Pramuka melalui WhatsApp. Kemudian tadi dari FKUB juga kita ajak kerjasama supaya menginformasikan hal-hal yang berkaitan untuk pencegahan COVID-19 ini, Bung Ricardo. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Tri. Kita juga ingin membuka line telepon ke pemirsa yang bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di line telepon 0967 516 5511. Sekali lagi di line telepon 0967 516 5511. Halo, selamat malam, Dialog TVRI dengan siapa di mana? Sudah ada yang bergabung?
Halo, selamat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo? Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Volume televisinya mohon dikecilkan agar tidak feedback di studio kami. Silakan, Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Freddy dari Waena Silakan, Pak Freddy. dan juga ada reporter. Saran saja karena tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, Pak Dokter juga, artinya situasi yang terjadi COVID-19 ini, COVID-19 ini seluruh dunia sudah tahu. Artinya Jakarta aja sudah banyak orang korban, khusus untuk kita di Papua. Bagaimana kalau bisa Pak Pendeta, kemudian Pak Dokter, semua yang ada di situ, kita sepakat. Artinya kita harus sepakat, sekarang kita harus cari solusi. Solusi untuk supaya solusi itu bisa membawa orang Papua dengan situasi dan kondisi yang ada di Papua ini, supaya tidak bisa mempengaruhi situasi ekonomi orang Papua. Ya. Yang kedua, tidak bisa mempengaruhi situasi pendidikan untuk kita punya anak-anak. Nah, situasi solusi itu yang bagaimana kita sama-sama berpikir. Karena kalau kita lihat yang sekarang kebijakan yang diambil pemerintah pusat, PSBB, kemudian physical distancing, social distancing, tapi jebol juga banyak orang tetap meninggal. Dunia luar pun juga begitu. Sekarang yang saya tanya solusinya bagaimana? Kalau Pak Dokter pasti tahu. Kemarin kan Pak Presiden sudah bilang, untuk bisa mengatasi ini ada 2 jenis obat itu. Kenapa obat itu tidak sekarang dilaksanakan? Tidak supaya solusi itu, supaya kita minum obat itu supaya ada realisasi, bisa ada jalan keluar. Baik, Pak Freddy, terima Artinya kasih. tidak usah kita bicara banyak panjang lebar, harus ada solusinya. Ya, terima kasih Pak Freddy di Jayapura sudah memberikan masukan dialog kita pada malam hari ini. Ini menjadi pertanyaan yang besar dari masyarakat bahwa Dokter Theo yang langsung menangani para pasien begitu, bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak. Selamat malam Pak Freddy. Terima kasih untuk pertanyaannya mengenai obat. Obat yang sekarang yang kita berikan itu hanya untuk pasien yang terkonfirmasi positif aja. Kita berikan ada namanya antivirus dan kita berikan juga namanya chloroquine. Ya, antivirus itu kita berikan itu untuk menekan ya perkembangbiakan dari virus tersebut, dan chloroquine itu untuk sebagai anti peradangan. Dan sampai sekarang ini belum ada yang namanya vaksin spesifik untuk COVID-19 ini. Jadi untuk obat untuk mencegah untuk kita mencegah jangan sampai terinfeksi COVID-19 itu belum ada. Ya, obat profilaksis itu belum ada. Ya. Obat hanya kita berikan kalau sudah sakit. Kita hanya menganjurkan dari tim medis itu untuk para masyarakat itu lebih banyak untuk mengkonsumsi mungkin suplemen dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, terutama vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D dan vitamin E. Ya, di mana keempat vitamin ini sudah terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam perang melawan virus corona ini. Tadi Dok menjelaskan terkait dengan pemberian obat ini diberikan kepada pasien dengan terkonfirmasi positif begitu. Artinya memang harus ada anjuran dokter sehingga dalam mengkonsumsi obat ini apakah jangan sampai nanti bisa dikatakan menjadi resistensi begitu. Apakah seperti kayak begitu, Dok? Bukan. Jadi obat yang kita berikan itu kan kita harus mempertimbangkan juga tuh khasiat dan efek samping. Ya. Kalau dia tidak terinfeksi, ngapain kita berikan tuh obat? Ya. Dan obat ini juga oseltamivir yang kita berikan ini kan jumlahnya juga sangat terbatas. Ya. Artinya berarti ada keterbatasan jumlah obat yang ada di Papua begitu. Nanti saya juga akan menyinggung dengan Dr. Ari, tapi kita juga ingin menyapa pemirsa yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo. Selamat malam dengan Bapak siapa di mana? Ya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan. Ya, jadi saya hanya mau mengatakan begini. Menurut pendapat saya,
tujuan utama dalam penanganan COVID ini kan ada dua ya. Memutus mata rantai penyebaran dan semaksimal mungkin kita berupaya untuk menekan angka kematian. Ya, yang saya lihat yang kurang maksimal dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini adalah bagaimana merangkul semua stakeholder Papua. Jadi stakeholder Papua itu tidak hanya di kalangan menengah ke atas saja, tapi semua stakeholder sampai di akar rumput, RT, lurah, dan kelompok-kelompok di dalam komunitas masyarakat ini juga harus dilibatkan untuk melakukan sosialisasi terhadap bahaya penyakit ini, ya. Nah, karena kalau tidak demikian, maka masyarakat pasti dengan secara bebas mereka akan melakukan aktivitas mereka tanpa memperhatikan ya social distancing, terus apalagi Physical distancing, ya macam begitulah. Artinya Pak Mus berbicara terkait Tapi, dengan gimana? artinya Pak Mus ini pemahaman dan juga kesadaran daripada masyarakat itu karena mungkin kurangnya edukasi begitu terkait dengan COVID-19, begitukah? Iya. Saya lihat kurang edukasi ya. Edukasi dari Satgas maupun mungkin lembaga-lembaga keagamaan itu bisa atau yang tadi dari UNICEF itu bisa dilakukan kalau tidak hanya dilakukan di kalangan menengah ke atas, tapi harus melibatkan akar rumput. Ya. Baik. Harus melibatkan akar rumput. Jika tidak, maka penyebaran itu tetap akan berjalan terus. Dan yang paling terpenting yang saya mau sampaikan adalah physical distancing. Korea Selatan itu dia berhasil karena dia melakukan program physical distancing. Baik. Terima kasih Pak Mus di Jayapura sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Tadi Pak Mus juga mewakili salah seorang masyarakat bahwa ini kurangnya pemahaman pada edukasi di masyarakat. Nanti juga ditanggapi oleh Dr. Theo begitu ya, tapi lebih awal ditanggapi oleh Dr. Ari begitu. Ini kurang kesadaran, kurang ada pemahaman karena mungkin masyarakat belum tahu terkait dengan COVID-19 ini karena ada RT/RW yang sudah menjalankan ataukah ada RT/RW yang tidak menjalankan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kadang-kadang dokter sendiri di rumah sakit setinggal sejenak naikkan status bahwa melakukan edukasi selanjutnya, tapi ada banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mungkin bermain dengan sosial media, jadi kurang memahami terkait dengan apa sih yang disebut dengan COVID-19. Iya, ini pertanyaan yang bagus dari Pak Freddy dengan Bapak Mus ya. Saya hanya mau jelaskan dalam konteks pencegahan ini yang paling penting ini adalah menempatkan masyarakat di lini terdepan. Jadi partisipasi daripada masyarakat. Partisipasi daripada masyarakat itu WHO menyebutkan ada langkah-langkah yang low cost intervensi, artinya langkah-langkah yang murah, yang gampang, sebenarnya gampang ya, murah. Itu adalah satu yang disebut social distancing, tidak boleh berkumpul atau tinggal di rumah. Ya. Terus kedua, physical distancing, jaga jarak harus paling tidak 2 meter ini. Kemudian ketiga adalah hygiene, kebersihan, cuci tangan, mandi, pakai baju yang bersih, kemudian menjaga stamina, dan yang keempat adalah sekarang itu wajib masker. Ya. Karena tadi ada pertanyaan dari Pak Ricardo tentang OTG ini. Nah, perkembangan sekarang ternyata banyak orang yang tidak ada gejala ternyata dia positif. Ya. Sehingga dianjurkanlah menggunakan masker. Masker itu tidak perlu seperti yang saya pakai ini, tapi bisa masker yang dibuat dari kain. Ya. Dari kain Seperti yang punya murah, saya, Dok. Ya. dari kain bekas yang bersih. Nah, itu bisa dipakai. Jadi, kalau misalnya pasien itu sudah sampai di rumah sakit, itu artinya sudah terlambat dan mahal. Dan benteng kita itu ada yang terakhir itu adalah rumah sakit. Kalau sudah pakai ventilator itu sudah sangat terlambat. Biasanya kalau dengan kasus-kasus menggunakan ventilator itu juga akan pergi. Jadi
mari bagaimana, apakah istilah-istilah tadi itu sudah kita lakukan atau belum. Nah, keterlibatan lintas sektor ini sangat penting. Kita tidak boleh defensif ya, tidak boleh ini, tapi harus bersama-sama berusaha untuk memutuskan rantai penularan. Jadi ini harus cepat ya, masyarakat ini harus cepat. Dari Dinas Kesehatan juga akan melakukan surveillance, memilah-milah mana dia tracing, dia cari yang kasus yang positif, kemudian memilah-milah mana yang harus dites, kemudian kalau ada yang positif ringan tinggal di rumah, atau yang sedang itu dikasih sedang dan berat di rumah sakit, seperti itu. Dan juga menggunakan rapid test nanti itu akan banyak kasus. Jadi kasus ini harus kita temukan sebanyak-banyaknya dalam rangka memutuskan rantai. Tadi kami coba membuat satu modeling. Jadi dalam waktu 4 hari, kalau ada 2 orang itu COVID, itu dia bisa menularkan sekitar 16 orang. Nah, kalau sekarang sudah hari ke-24, kami hitung tadi itu sekitar 20 ribuan. Berarti trennya akan menaik. 20 ribuan orang bisa kena, tapi yang masuk ke rumah sakit itu dikali 0,03 sekitar 600-an. Tapi yang positif itu kira-kira, yang positif ini akan berkembang menjadi positif itu ya kira-kira mungkin 300 untuk hari ini. Artinya masih banyak kasus yang tersembunyi, hidden. Nah, juga apalagi Pak Pendeta tadi konsep sakit orang Papua itu kalau flu begitu, ini bukan sakit. Nanti kalau sudah tidak bisa jalan baru sakit. Nah, apakah mereka ini harus kita cari, kita himbau supaya bisa datang ke puskesmas, mendapatkan cek, kemudian juga ke rumah sakit. Nah, kemudian harus juga kita lebih giatkan bahwa secara sadar masyarakat bisa datang, yang mungkin ada sempat kontak dengan orang sakit, datang untuk memeriksakan diri. Karena dengan cara itu bisa membantu untuk cepat kita tangani dan memutuskan rantai penularan. Angka kalau dia menemukan tadi bukan hanya memutuskan rantai penularan, tetapi menemukan secara dini. Kalau menemukan secara dini, saya yakin pasti itu akan sembuh, seperti yang dikatakan 98% itu orang yang kena COVID itu sebenarnya bisa sembuh kalau dia tidak ada penyakit penyerta atau usia lanjut. Ya. Kemudian saya ingin ke Dr. Theo ini langsung menangani pasien COVID positif di rumah sakit begitu. Tadi disinggung oleh Dr. Ari bahwa ketika ditemui sejak dini bisa langsung ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti. Apa yang ditindaklanjuti nih dok? Apakah langsung diberikan obatkah ataukah diberikan perawatan secara karantina mandiri saja kah atau seperti apa dok? Karena tadi penjelasannya bahwa benteng terakhir itu ada di rumah sakit ketika penanganan terakhir begitu. Namun sebelum dokter menjawab, kita tahan sejenak, kita menyapa pemirsa yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Dialog TVRI, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Malam, ini dari Wamena. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Filipi Aso. Silakan Pak. Ya, ini masalah penyebaran ini banyak uang yang mereka pegang ini, banyak yang berkeliaran. Artinya orang sudah isolasi, tapi uang mereka juga keluar itu bagaimana? Coba pikirkan baik kan. Cuma itu saja, terima kasih. Pak Aso? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ini kondisi di Wamena tadi dijelaskan bahwa sudah isolasi, tetapi banyak sekali masyarakat yang lebih banyak di luar begitu. Saya kembali lagi ke Pak Theo ini. Ketika ditemukan dengan kondisi dini, apa yang harus ditindaklanjut begitu dok? Kalau dia sudah konfirmasi positif ya, dalam hal ini dari pemeriksaan PCR ya, itu kita akan obati kalau di rumah sakit ya. Kita akan taruh di ruang isolasi khusus ya. Jadi sebelum kita obati, kita juga ada pemeriksaan darah lengkap ya. Kita lihat, kita cari faktor-faktor penyakit penyertanya ya.
Dan setelah itu baru kita memberikan obatnya. Obatnya itu ya sebenarnya sih simpel aja. Kita berikan antivirus Ya. dan kita berikan itu tadi roboransia atau suplemen atau multivitamin. Ya. Ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena COVID-19 itu sebenarnya sih dia itu self-limiting disease ya. Dia bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita Ya. bagus. Tapi kalau ada penyakit penyertanya seperti kencing manis tadi, Ya. nah ini yang menjadi susah. Ya. Dokter kan menangani kondisi teman-teman PDP dan juga yang sudah meningkat menjadi positif begitu. Ketika teman-teman ini berada di ruang isolasi ini kan berhubungan dengan psikologis mereka begitu. Nah, bagaimana membangun psikologis mereka agar teman-teman ini terdorong bisa sembuh begitu, Dok? Pengalamannya bagaimana yang Dok bisa berbagi? Ya, kalau namanya masuk ruang isolasi pasti tidak enak ya. Kalau Ricardo mau lihat ya silakan. Ya mereka kita tempatkan dalam suatu ruangan khusus ya. Dan kita yang masuk ke ruang isolasi itu juga harus memakai pakaian khusus. Namanya pakaian cover all suit ya. Kita harus tutupi semua kita punya badan ini supaya kita tidak terjangkiti oleh virus tadi ya. Dan dalam ruang isolasi itu kita usahakan pasien itu senyaman mungkin ya. Kita berikan mereka juga ada TV di situ. Makannya kita jamin sehari 3 kali ya. Kita berikan penyejuk ruangan di situ ya. Tapi pasti dari pasien itu ada rasa stres juga. Karena selama sakit ini kan tidak boleh ada yang mengunjungi. Atau mungkin ada pelayanan kerohanian, jelas tidak ada. Dan dari kami juga sendiri, tim medis, para medis juga punya rasa khawatir juga. Karena kita ini sebenarnya kelompok risiko tinggi ya untuk jadi tertular. Dan mungkin Ricardo tahu bahwa sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal ya karena terserang COVID-19 ini. Ya. Jadi mungkin saya minta mungkin perhatian dari pemerintah untuk kami yang bekerja di ruang COVID ini untuk kelengkapan dari alat pelindung diri kami ini tolong diperhatikan dengan seksama ya. Karena kita nih ya bekerja di orang bilang ya apa ya sesuatu yang bisa mengancam nyawa kita sendiri kalau kita tidak hati-hati. Ya. Sampai dengan hari ini dokter pulang ke rumah kah atau sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah begitu? Sementara ya pulang Masih dulu belum ke rumah. begitu. Ya. Artinya tadi Tapi sudah idealnya memang harus ada diberikan ruang isolasi khusus. Ya. Baik, saya ingin ke pendeta begitu. Ini tadi kita berbicara terkait dengan psikologis. Saya merasa bahwa ketika psikologis dari seseorang ini bagus, secara otomatis juga mendorong imun kita untuk bisa sembuh begitu. Dan ternyata dampak negatif di kalangan masyarakat itu sangat kuat. Ketika salah seorang yang dinyatakan terkonfirmasi positif dan dikonfirmasi negatif, sembuh begitu, kembali ke kalangan masyarakat itu ada banyak penolakan begitu. Secara mungkin nyata tetapi juga ada yang di belakang begitu. Tapi psikologis itu terbangun, Pak Pendeta. Ini bagaimana peran daripada para hamba Tuhan, pendeta, ustadz dan sebagainya memberikan dukungan dan juga memberikan pemahaman kepada umat yang ada di masyarakat begitu. Baik, terima kasih Bung Ricardo. Saya lihat untuk para pendeta atau tokoh agama, sebenarnya masalah psikologis ini itu mestinya dari awal ya. Ketika sosialisasi itu sebenarnya mulai dari situ, karena kalau saudara di ruangan isolasi seperti tadi Pak Dokter bilang, itu sudah kemungkinan kecil untuk para hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama berperan di situ. Ya. Dan kita lihat kalau sampai di situ, sepertinya hubungan sudah putus dengan keluarga, apalagi kalau sampai nanti berakhir dengan kematian, sangat putus. Jadi sebenarnya saya juga himbau untuk umat. Waktu ada kesempatan dari para tokoh agama sampaikan sosialisasi, mereka harus tangkap dan juga jadi pemeran. Sehingga faktor psikologis ini itu sudah terjadi sebelum orang tersebut masuk. Dan untuk menerima memang harus ada pembelajaran yang baik, edukasi yang baik untuk terima kembali orang yang keluar. Kita ingin menyapa Pak Willy dari Jayapura yang sudah bergabung dan ini merupakan penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Pak Willy. Selamat malam. Silakan Pak Willy langsung. Iya, saya Willy, karyawan swasta. Ya. Dengan mengikuti anjuran dokter,
pemerintah, saya harus social distancing dan sebagainya. Tapi kan saya karyawan swasta, saya kerja di lapangan, Ya. jadi mengunjungi toko-toko sekitar Jayapura Sentani. Nah, semua SOP-nya saya sudah ikuti, Ya. masker, cuci tangan dan sebagainya. Terus kemudian tanggal 30 itu saya sakit. Saya ke Rumah Sakit Martin Inde dan SOP pemeriksaannya pakai standar COVID. Ya. Lalu saya pulang karena negatif. Nah, 2 hari kemudian ada pasien yang meninggal. Kebetulan kontak dengan saya 3 minggu lalu. Ya. Nah, saya disuruh rapid test. Saya rapid test itu positif. Kemudian saya dianjurkan swab. Ya. 2 hari kemudian saya swab dan hasilnya negatif. Ya. Nah, yang mau tanyakan bahwa dari saya upload bahwa saya positif, ada teman karyawan saya yang dapat info kalau mau diusir dari tempat kosnya Ya. karena berteman dengan saya. Ya. Nah, saya mau tanya bagaimana hal ini, kemudian waktu saya di rapid test itu positif, saya disuruh ke rumah aja, nggak ada kasih vitamin atau apa, nggak ada. Nah, bagaimana soal itu? Jadi apakah status saya orang bebas sekarang atau PDP atau ODP dan sebagainya? Terima kasih. Ya, sementara nih Pak Willy adalah karyawan swasta yang harus menjalankan tugasnya begitu. Tadi SOP di perusahaan juga menjalankan. Bisa ditanggapi gitu? Ya. Ya, Pak Willy, saya coba menanggapi ini kasusnya Pak Willy. Memang waktu dilakukan pemeriksaan rapid test itu dia hanya bisa sekitar 90%. Ya. Yang ada juga dibilang spesifisitas khusus itu yang paling tinggi sekarang itu 97%. Jadi bisa juga salah. Diagnosa pasti adalah kita bisa mendapatkan virus itu sendiri, dan virus itu bisa dibaca lewat yang namanya PCR. PCR itu polymerase chain reaction. Ya. Jadi nanti bisa didapat itu, dan itu bisa dilihat namanya RNA, ya, itu bahwa virus itu hidup. Ya. Nah, itu bisa ditahu. Nah, itu diagnosa pastinya. Kalau misalnya Bapak negatif, berarti Bapak bukan sakit COVID, ya, sakit COVID, ya. Tapi itu juga karena pernah ada riwayat kontak, ya, Bapak tetap harus juga dalam pengawasan, ya, dalam pengawasan. Karena ada beberapa hasil juga seperti di Cina, ada kadang kembali, ya. Tapi Pak Willy tidak usah khawatir, saya katakan Pak Willy itu sehat, tidak COVID untuk saat ini. Nah, kemudian mengenai aktivitas kalau tidak ada gejala, ya, kalau ada gejala tentu diberikan obat atau vitamin, ya, untuk mengatasi gejalanya itu. Kalau tidak, Pak Willy masih bisa bekerja, terutama tetap kalau keluar itu harus menggunakan masker. Kalaupun saya harus bertemu dengan orang banyak, saya harus jaga jarak, dan juga kalau bisa di tempat yang terbuka, di tempat yang sinar matahari, Ya. sehingga mengurangi kemungkinan penularan daripada virus COVID itu. Ya. Saya ingin ke Pak Tri, ini kita sudah ada pada penghujung dialog kita pada malam hari ini. UNICEF juga memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua di tahun 2019 terkait dengan polio begitu. Di daerah Pegunungan Tengah Papua kita harapkan jangan sampai tersentuh lagi di daerah-daerah karena itu cukup rentan, karena fasilitas kesehatan kita di sana sangat sulit begitu. Rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya saja tipenya C, ya begitu, Dr. Theo begitu.
Jadi kita harapkan tidak ada lagi penyebaran perluasan di daerah Pegunungan Tengah Papua. Apakah sistem yang akan dilakukan oleh UNICEF ini bisa membantu sehingga melakukan kampanye, juga melakukan terkait dengan polio, juga terkait dengan kondisi COVID-19 ini, khusus di daerah Pegunungan Tengah Papua? Oke. Baik, Bung Ricardo, situasinya berbeda dengan tahun 2019 ketika UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan supin polio 2 putaran saat itu. Nah, waktu itu kita tidak ada masalah dengan social distancing, physical distancing. Jadi kita tetap bisa melakukan pemberian vaksin itu dengan mudah gitu ya. Nah, untuk situasi COVID-19 ini, seperti tadi saya sampaikan bahwa peran utama kami itu adalah untuk risk communication dan community engagement. Kita tetap mendukung 15 kabupaten di Pegunungan Tengah untuk mensosialisasikan bagaimana kita semua bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi memang tetap fokus pada penyebarluasan informasi, kemudian yang kita gunakan saat ini melalui sosial media sudah mulai berjalan, melalui kampanye seperti yang kita lakukan sejak kemarin, dan itu akan terus berlangsung dalam minggu ini. Yang masih kita carikan solusinya sebenarnya kalau tahun lalu kami bisa merangkul tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian mereka kita latih untuk menjadi apa istilahnya, penyebar informasi kepada misalnya umat, kemudian mereka melakukan pertemuan secara langsung. Nah, saat ini pertemuan secara langsung itu tidak atau harusnya dihindari. Nah, kita mencari cara, salah satunya adalah saat ibadah minggu, itu sudah mulai banyak dilakukan secara online. Setelah ibadah selesai, kita membuat video khusus, kemudian kita minta untuk hamba Tuhan, pendeta, itu menampilkan video pendek tersebut sehingga umat yang mengikuti ibadah dari rumah tetap bisa mengikuti atau katakanlah menjalankan anjuran bagaimana melakukan physical distancing, cuci tangan pakai sabun, dan juga penggunaan masker. Jadi itu yang saat ini kita sudah lakukan, namun masih terus untuk berinovasi bagaimana menjangkau masyarakat, anak-anak yang tidak terjangkau oleh sosial media. Baik. Nampaknya kita sudah berdiskusi 1 jam begitu, dan kita sudah berada pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Ini mewakili dari Bapak-Bapak sekalian, mungkin Dr. Ari bisa menyimpulkan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi harapan untuk kita bersama. Ya, terima kasih. Dalam konteks kita untuk mencegah COVID ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita jaga diri kita sendiri, kita taati, kita memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak berkumpul, tinggal di rumah. Kalaupun kita harus keluar, kita memakai masker tadi. Nah, kemudian harapan saya juga kita dengan stakeholder dari kesehatan dan stakeholder lainnya, kita harus bekerja lebih cepat lagi, lebih cepat, karena supaya kita bisa memutuskan rantai penularan. Kita juga tidak bisa menunggu. Karena ini kapan ini harus ini karena virus ini dia doubling cepat sekali, sehingga kita juga harus bekerja sama, dan masyarakat saja untuk bisa tinggal di rumah itu sudah mengurangi kesempatan virus itu bisa menyebar. Ya, karena virus itu menyebar karena dari orang ke orang, dia tidak bisa pergi kalau orangnya tidak pergi, begitu. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Ari, juga terima kasih Dr. Theo dan juga Pak Pendeta Sesrai sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, berdialog terkait dengan pencegahan COVID-19 dan bagaimana kerjasama stakeholder yang ada di Papua. Dan pemirsa, kita harapkan edukasi dan juga sosialisasi yang telah dilakukan oleh stakeholder di Papua, salah satunya UNICEF pada malam hari ini, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dampak negatif ini sangat terasa ketika masyarakat ini ada. Dan COVID-19 ini perlu kita lawan bersama. Melawannya dengan tetap tinggal di rumah, lakukan social distancing dan juga physical distancing. Teman-teman, pemirsa, tinggal di rumah, biarkan kami saja yang bertugas memberikan informasi terkait dengan COVID-19. Papua bisa melawan COVID-19. Saya Ricardo Katsiri, sampai jumpa. Salam sehat.